Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran terkait materi hidrolisis garam. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana reaksi hidrolisis garam dengan sifat-sifat garam. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari apa saja? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menghitung pH larutan garam dengan manfaat hidrolisis garam. Yang pertama, kita akan mengetahui cara untuk menentukan pH larutan garam. Nah, di sini ada garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Garam ini hanya mengalami hidrolisis pada kation basa lemahnya saja, sehingga akan bersifat asam. Lalu, untuk menentukan pH larutan garamnya, kita dapat menggunakan suatu persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar KH dikali konsentrasi kation yang terhidrolisis, atau konsentrasi ion H+ sama dengan akar KW per Kb dikali dengan konsentrasi kation yang terhidrolisis, di mana KH ini merupakan konstanta hidrolisis garam, dan KW merupakan konstanta air yang bernilai 10⁻⁴, sementara Kb merupakan tetapan kesetimbangan basa. Lalu selanjutnya untuk menentukan pH larutan garam, kita dapat menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Selanjutnya ada garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, garam ini hanya mengalami hidrolisis pada anion asam lemahnya saja, sehingga akan bersifat basa. Lalu untuk menentukan pH-nya, kita dapat menggunakan persamaan konsentrasi ion H- sama dengan akar KH dikali dengan konsentrasi anion yang terhidrolisis, atau konsentrasi ion OH- sama dengan akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi anion yang terhidrolisis, di mana telah kita ketahui KH dan KW sebelumnya, dan Ka di sini merupakan tetapan kesetimbangan asam, sehingga POH sama dengan min log konsentrasi OH- dan pH sama dengan 14 diambil POH. Lalu selanjutnya ada garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, garam ini akan terhidrolisis secara sempurna atau mengalami hidrolisis total, sehingga pH dari harga garamnya ini akan ditentukan oleh kekuatan relatif dari asam basanya. Untuk menentukan pH-nya, kita dapat menggunakan suatu persamaan konsentrasi ion OH+ sama dengan akar Ka dikali Kw per Kb, atau konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw dikali Kb dibagi dengan Ka. Nah, untuk ketentuannya itu, apabila harga Ka lebih besar dari harga Kb, maka asamnya ini akan lebih kuat daripada basa, sehingga larutan akan bersifat asam dengan pH lebih kecil dari 7. Namun, ketika harga Kb lebih besar dari harga Ka, maka larutannya ini akan bersifat basa dan pH-nya lebih besar dari 7. Sementara ketika Ka sama dengan Kb, maka kedua ion ini akan bereaksi sama, sehingga larutannya ini akan bersifat netral. Selanjutnya, ada garam yang tersusun dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, garam ini tidak dapat mengalami hidrolisis karena kedua komponennya ini berasal dari elektrolit kuat, sehingga akan bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Contohnya itu ada NaCl, ada KCl, ada K2SO4 dengan CaNO3 2 kali. Lalu selanjutnya kita mempunyai contoh soal dari perhitungan pH larutan garam. Yang pertama, pH atau derajat keasaman dari larutan 0,4 m NH4NO3 dengan KBNH3 sama dengan 1 dikali 10⁻⁵ adalah sebesar. Yang pertama, kita akan mencari konsentrasi dari NH4NO3 terlebih dahulu dengan suatu persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation yang terhidrolisis, di mana di sini kita mempunyai nilai Kw adalah 10⁻⁴ dan nilai Kb itu 10⁻⁵ dengan konsentrasi kation adalah 0,4, sehingga didapatkan akar 4 dikali 10⁻⁻10, sehingga konsentrasi ion H+-nya ini bernilai 2 dikali 10⁻⁵. Lalu selanjutnya kita akan menghitung harga pH dari NH4NO3 dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga didapatkan pH sama dengan 5 min log 2. Lalu ada contoh soal yang kedua. Nah, tentukanlah pH campuran larutan 50 ml KOH 0,4 m yang dicampur dengan 50 ml larutan CH3COH
0,4 M dengan harga Ka sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6. Yang pertama kita akan menentukan mol senyawa reaksi, di mana didapatkan milimol KOH sama dengan 20 milimol dengan milimol CH3COH sebesar 20 milimol. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mol garam yang terbentuk dengan tahapan reaksi mula-mula, reaksi, dan setimbang. Di sini kita akan menentukan reaksi dari KOH dengan CH3COH terlebih dahulu, kita tuliskan. Lalu kita akan mendapatkan mula-mula di sini. Mula-mula kita mendapatkan nilai KOH adalah 20 milimol dengan CH3COH 20 milimol, sehingga didapatkan hasilnya adalah CH3COH yang terbentuk adalah sebesar 20 milimol. Nah, sehingga di sini kita dapat menentukan menghitung M garam yang terbentuk dengan suatu persamaan N per V, yaitu didapatkan 20 milimol dibagi dengan 100 mili. Di sini 50 mili KOH yang dicampur dengan 50 mili CH3COH. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai 0,2 M. Selanjutnya, kita akan menghitung pH larutan garam dengan persamaan konsentrasi ion H- sama dengan Kw per Ka dikali M atau kation yang terhidrolisis. Sehingga kita mendapatkan nilai di sini 10 pangkat min 4,5. Nah, setelah mendapatkan nilai konsentrasi ion OH-, kita dapat menghitung pH dari CH3COOK, di mana pOH sama dengan min log OH-. Di sini kita mendapatkan nilai pOH sebesar 4,5. Lalu kita dapat menghitung pH dari CH3COOK, sehingga didapatkan pH dari CH3COOK ini adalah 14 min pOH. 14 diambil 4,5 sama dengan 9,5, sehingga pH dari CH3COOK ini bernilai 9,5. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Tentukanlah pH dari larutan NH4CN 0,4 M dengan KBNH3 sama dengan 10 pangkat min 5 dan KaHCN sama dengan 10 pangkat min 9. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana NH4CN ini merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah dengan basa lemah, yaitu NH4OH dengan HCN. Sehingga kita menentukan terlebih dahulu nilai Kb dengan nilai Ka. Di sini KBNH3 lebih besar dari KaHCN, maka larutan ini akan bersifat basa. Nah, yang pertama kita akan menentukan konsentrasi dari NH4CN terlebih dahulu, atau konsentrasi ion OH- dengan suatu persamaan akar Kw dikali Kb dibagi dengan Ka. Nah, di sini Kw ini bernilai 10 pangkat min 14 dan Kb bernilai 10 pangkat min 5, sementara Ka bernilai 10 pangkat min 9. Sehingga ketika dijumlahkan akan bernilai akar 10 pangkat min 10, sehingga kita mendapatkan nilai konsentrasi ion OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Lalu selanjutnya kita dapat menentukan pH NH4CN setelah kita mengetahui konsentrasi dari ion OH- ini. Sehingga pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH- dan didapatkan pOH-nya ini bernilai 5. Nah, pH sama dengan 14 min pOH, sehingga 14 diambil 5 sama dengan 9, sehingga pH NH4CN adalah 9. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih manfaat dari hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidrolisis garam yang pertama ada pada cairan pemutih pakaian atau natrium hipoklorit dengan
rumus kimia NaClO. Nah, ini natrium hipoklorit ini biasa digunakan sebagai bahan cairan pemutih dan disinfektan. Selanjutnya ada garam amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4. Nah, garam ini biasa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman yang dapat menurunkan pH tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada MgSO4 yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk bidang pertanian dan kesehatan. Nah, MgSO4 ini ternyata banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Pertama, dapat memperbaiki tanah yang kekurangan magnesium, sementara untuk bidang kesehatan ini dapat digunakan sebagai garam mandi untuk meredam kaki sehingga dapat mempercepat proses pemulihan dari cedera atau nyeri otot, dan dapat berperan penting dalam memperkuat tulang, meredakan sembelit, komunikasi antar sel saraf, serta gerakan otot-otot.